Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan panitia disampaikan oleh Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa kepada Bapak Muhammad Noval ST. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang saya hormati Ibu Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Bapak Direktur Fasilitasi Kerjasama Lembaga Pemerintah Desa dan BPD, Ibu PLH, ya, Direktur Fasilitasi Penataan Aparatur dan Pemerintahan Desa, para Kepala Balai Lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa di Malang, Lampung, dan Yogyakarta, kawan-kawan para Kasubdit, serta fungsional media dan muda di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Bapak Ibu dari pihak pengembang maupun pihak pengembang konten maupun platform, dan juga yang saya hormati dari perwakilan Portbank, ada Bu Ella, Pak Nur, dan kawan-kawan. Terima kasih sudah hadir. Para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara soft launching Learning Management System atau LMS Pamong Desa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, pada kesempatan ini Bapak Dirjen perkenankan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa pengembangan LMS ini merupakan salah satu bagian tugas dan fungsi Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang kita laksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa. Ini merupakan sebuah tantangan yang kita hadapi, di mana terdapat 75.265 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan sebaran geografis yang sangat luas dan beragam. Kompleksitas inilah perlu dijawab dengan langkah strategis dan konkret dalam upaya memberikan peningkatan kapasitas aparatur desa secara optimal, serta untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai peraturan perundangan dan secara berkelanjutan. LMS Pamong Desa diharapkan dapat menjadi tonggak inovasi pengelolaan sarana prasarana guna mendukung proses peningkatan kapasitas aparatur desa secara lebih optimal dan dapat menjangkau peserta pelatihan hingga level desa melalui konektivitas internet. Untuk itu, maksud dan tujuan pada pertemuan pada hari ini adalah melaksanakan soft launching LMS Pamong Desa, sekaligus kita melakukan review terhadap konten digital yang sudah dikembangkan sampai dengan saat ini, khususnya untuk modul pelatihan PAD dasar dan juga dua modul untuk pelatihan 2024, yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa. Hadir sebagai pembicara Bapak Dirjen Bina Pemdes sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara pada hari ini, juga dilanjutkan dengan tim dari Dirjen Bina Pemdes dengan dukungan dari pengembang konten LMS dan juga pengembang platform LMS dan NMC. Peserta hadir dari seluruh provinsi. Saat ini tercatat yang hadir di pusat atau di Hotel Mercure Gatot Subroto sebanyak 65 orang, baik dari internal Ditjen Bina Pemdes, Balai Pemdes, kemudian dari pihak pengembang, pengembang konten dan juga pengembang platform, dan juga dari PT Metanova, ya, selaku kontrol project dari pelaksanaan pengembangan LMS ini. Adapun keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terinformasikannya pengembangan LMS yang akan kita eksekusi pelaksanaannya di tahun 2024
sebagai bagian dari proses implementasi pelaksanaan pelatihan secara perdana pada 2024, dan juga sekaligus kita untuk menyiapkan modul pelatihan yang akan kita laksanakan pelatihannya pada 2024 ini. Waktu dan tempat pelaksanaan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kemarin sudah peserta sudah masuk sampai dengan besok hari, Pak Dirjen, untuk pelaksanaan yang dilakukan secara hibrid, ya, secara tatap muka dan juga melalui jaringan internet. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Untuk selanjutnya, mohon perkenan Bapak Dirjen memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka kegiatan soft launching LMS Pamong Desa secara resmi. Demikian yang dapat kami laporkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak dengan seksama sambutan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa sekaligus berkenan membuka acara soft launching dan review modul LMS Pamong Desa kepada Bapak Dr. Andes Laode Ahmad P. Bolombo APMSI. Dengan segala hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Sekretaris Dirjen Bina Pemdes bersama rekan-rekan Direktur, Pak Dir Noval, yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik, serta seluruh tim, Pak Dir Murtono yang hadir, kemudian Bu Ayu harusnya hadir di sebelah kita juga ya, biar genap 2 Serikandi harusnya. Rekan-rekan Direktur, Bu Medi juga mungkin ada tugas lain, dan mitra sejati saya, dan tentu yang menjadi main sponsor di dalam kegiatan ini. Kalau kami hanya fasilitator. Ibu Ella dari tim Leader World Bank, terima kasih sudah ikut menyaksikan dan tentu memberikan advice di dalam kegiatan-kegiatan kita semua. Yang hadir secara langsung, teman-teman di Hotel Mercury ini yang saya banggakan, yang saya cintai, saya muliakan, para sahabat saya, saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti kegiatan soft launching program learning management system dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa hari ini. Saya mau tanya dulu, dari Gampong di Aceh tersambung? Dari Gampong di Aceh ada? Ada? Bisa dilihat dashboardnya? Ada ya? Boleh di ini. Yang dari Kampung Aceh hadir, kemudian Nagari di Sumatera Barat ada? Ada ya? Di Aceh itu kurang lebih 6.400 kampung. Dan satu-satunya provinsi yang hanya ada kampung atau desa. Ya Bu Ses ya? Ini ya kan Bu Ayu ya, satu-satunya provinsi dari 38 provinsi yang memang sebutannya dia adalah kampung dan kepala desa yang namanya Kecik. Ini Pak Murtono yang nyusun undang-undang Aceh ini. Itu satu-satunya provinsi yang semuanya dihuni secara administrasi oleh desa, tidak ada kelurahan di sana. Saudara-saudara saya, Blun di Madura ada? Blun namanya ya. Ya Bu Ayu ya, benar ya? Belum, saya mau dikoreksi kalau salah. Ini saya harus sebut juga mereka. Kemudian kakak jauh ada? Kakak jauh dari Merauke, Kampung Merauke ada? Ikut ya? Ini Pak Dir, Bu Ses, teman-teman semua, saya ingin memastikan bahwa yang kita bicara di Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini, itu tersambung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di Aceh, di Merauke, di Madura, di Bali, termasuk di kampung saya di Sulawesi.
Pertama, mudah-mudahan tidak delay. Kalau delay itu dulu zaman-zaman dulu kalau kita nonton TV, itu kan nanti siaran ulang gitu. Nggak ada live zaman dulu itu. Ya kan, kalau live zaman dulu itu harus pakai satelit. Jangan sampai hari gini masih ada delay, Pak Dir. Itu satu. Jadi saya teruskan bahwa kegiatan learning management system ini adalah pusat pengintegrasian pembelajaran secara digital. Jadi ketika dia berbasis digital, perangkat digital, ekosistem digitalnya betul-betul harus memadai. Saya pastikan dulu bahwa dari 75.000 desa, 75.265 yang terdistribusi di masing-masing provinsi, Jawa Tengah itu yang paling banyak, 7.800 desa lebih. Setelah itu Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Saya ingin memastikan bahwa di seluruh desa itu, ya, itu tersambung dengan jaringan internet dulu. Itu Pak, salah satu tugas kita mapping Pak Dir adalah memastikan bahwa di sana itu tersambung, apa dia menggunakan satelit atau dia BTS dan seterusnya. Jangan sampai ini tidak ada. Karena dalam ekosistem digital itu harus ada dulu dia. Kalau tidak ada jaringannya, walaupun ini belajar di mana saja, kapan saja, tapi jangan sampai karena ini ada pelajaran LMS, dia ke kota, dia tinggalkan desanya. Ini yang kena tegur lagi kita. Dia urban secara tidak langsung gitu. Oh enggak, kami jadwalnya LMS nih. Pembelajarannya LMS gitu ya. Dia akhirnya meninggal. Kan LMS itu macam-macam jenisnya. Kalau dalam dunia digital kita kenal ada semacam Google Classroom, ada Canva, ada macam-macam sesuai dengan fitur masing-masing. Saya kira itu sebuah capaian. Memang inovatif. Ini adalah sebuah temuan baru. Yang saya pahami bahwa ini adalah menjadi sebuah temuan baru di dalam peradaban kepelatihanan. Jadi kalau dulu masih kita kenal sangat konvensional, tatap muka gitu, pelan-pelan kita mulai akan beralih. Memang sebetulnya ini sudah lama, kalau di dunia luar sana sudah lama. Di perusahaan-perusahaan multinasional, kegiatan-kegiatan strategis negara yang cukup maju, itu sudah. Nah, kita baru mulai tersosialisasi ketika ada pandemi. Jadi ketika ada pandemi kita mulai ada namanya kita kenal pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk memudahkan, kita menggunakan namanya tadi Learning Management System atau Course Management System atau CLE juga. Gitu ya. Jadi macam-macam dalam ekosistem pembelajaran hari ini, seperti yang kenal LMS. Tapi karena dia berbasis digital, kepada teman-teman saya ingin sampaikan bahwa kita semua, baik yang di pusat, provinsi, kabupaten, kota, khususnya saudara-saudara saya di desa, ekosistem pemerintahan desa harus betul-betul melek digital. Itu satu. Harus tahu literasi digital. Tidak hanya bilang berbasis digital gitu ya, menggunakan device atau gadget atau smartphone, apapun device-nya. Tapi kita harus paham namanya literasi digital itu. Kalau yang saya paham, literasi digital itu kan ada 4 pilar kira-kira. Pertama adalah skill. Harus punya kemampuan, harus punya kecakapan kognitif menggunakan digital. Ini bukan barang kertas, kita kan mau paperless nih. Tapi jangan sampai kita tidak mahir, tidak cakap di dalam menggunakan. Harus punya kecakapan kognitif, bisa memilah yang mana yang menjadi konsumsi kita. Apalagi ini, mohon maaf saya belum sebut, ini plat merah. Ini pemerintah gitu. Teman-teman saya di desa yang memberikan pelayanan langsung. Ini penting untuk memahami soal kecakapan kognitif literasi. Yang kedua adalah soal etik. Di dalam berselancar dunia digital, ini kan dunia maya nih. Ya. Itu harus menjaga etika digital. Jadi ini perlu ada juga mungkin menjadi konten atau satu bagian dari pembelajaran di situ soal pilar digital ini Pak Dir. Mudah-mudahan dan saya yakin ini teman-teman expert yang menyediakan platform ini menjadi hal yang sifatnya fundamental. Setelah etik, ya kan? Etik ada etika pemerintahan dan seterusnya, tapi etika digital juga penting. Bagaimana dia menggunakan, ya kan? Menggunakan digitalize yang kira-kira perangkat digitalnya seperti apa? Ini hati. Sehingga kita tahu diatur khusus, ada kebijakan khusus yang memayungi bagaimana teknologi informasi itu berselancar. Ada undang-undangnya maksud saya.
Ada regulasi yang mengatur. Sehingga betul-betul ini dijaga. Skill, etik. Yang berikut adalah budaya digital. Jadi jangan karena sudah LMS gitu teman-teman mereka sudah melek digital gitu ya. Sudah begitu paham tapi dia tidak tahu paham pokoknya LMS ini saya belajar digital terus sehingga pelayanannya semuanya digital. Padahal masyarakat itu yang mendapatkan pelayanan terdekat itu adalah saudara-saudara kita di desa dan kelurahan tadi. Pokoknya dia digitalize. Nah ini harus betul-betul dipastikan. Jangan sampai dia bertabrakan dengan local wisdom. Bertabrakan dengan budaya nasional kita. Ini juga harus. Bahwa ini kita tahu sebuah kemajuan teknologi, sebuah kemajuan peradaban pengetahuan. Tapi budaya digital gitu harus. Yang terakhir adalah soal safety. Keamanan digital itu penting. Karena kita akan berselancar yang sangat terbuka. Jadi misalnya kampung di Aceh, dan di Madura itu bisa dibaca oleh level desa village yang ada di Brazil, yang ada di Finland, yang ada di Jerman, akan dibaca semua. Bisa dia tahu kondisi kegiatan desa Subak di Bali. Dia bisa akan tahu kegiatan desa Canggu di Bali misalnya. Nah ini yang penting ingin saya sampaikan. Kalau nanti dalam instrumennya ada varian-varian yang diciptakan bahwa silabus, materi dan seterusnya, saya kira itu teknik ya, hanya mengkonversi yang sifatnya tadinya konvensional, begitu. Sekarang sudah sangat mudah. Kenapa? Kelebihannya salah satu yang saya pahami adalah bahwa ini gampang dikontrol. Jadi dia bisa tahu ini, yang di desa A ini atau di kecamatan sana, daerah sana ini dia belajar nggak, dia ngikuti nggak, itu kepantau dia. Karena semua sudah akan terkoneksi dengan senternya, dengan pusatnya. Makanya ada LMS ini. Jadi dia bisa tahu, dia bisa mengevaluasi. Ketika pada waktunya dia lakukan semacam exam atau ujian, itu evaluasi begitu, itu bisa ketahuan. Nah ini saya kira bagian sebuah capaian yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah kita, kemudian melalui Kemendagri dan kami di Direktorat Jenderal Bina Pemdes, didukung dari teman-teman dari World Bank tentunya yang memfasilitasi ini sehingga ini bisa mendarat betul LMS masuk desa. Tapi ingat tadi saya menitipkan 4 pilar itu Pak Direktur, memastikan dan infrastruktur yang paling fundamental juga adalah bahwa di sana itu tersambungnya jaringan internet tadi. Jangan sampai ada yang masih manjat kelapa. Jangan sampai ada yang naik perahu dulu baru dia pergi ke daerah-daerah dekat lepas pantai baru dia lihat gitu kan, mencari BTS terdekat. Ini juga harus dipastikan. Paling tidak ini juga upaya kita untuk mendorong. Bisa kita diskusi satu forum dengan teman-teman Kominfo di pusat. Teman-teman di daerah juga apakah di seluruh kecamatan kita ini sudah ada BTS-nya minimal? Saya yakin kalau pada level kecamatan, tidak juga di setiap desa. Bahkan mungkin juga tidak mungkin by kecamatan, by address, by BTS, tidak juga mungkin. Mungkin punya pendekatan sendiri bahwa satu kabupaten di mana blank spot, di mana kira-kira yang sinyalnya kuat sehingga akan tersambung mengcoverage seluruh kecamatan dan desa pasti. Karena ini desa sebagai custom yang akan langsung mendapatkan layanan pembelajaran secara digital ini. Nah, saya kira itu. Dan yang berikut adalah memang ini urgensinya besar sekali. Urgensinya banyak, itu banyak manfaatnya kita belajar lewat LMS ini. Ini sangat simple, lebih murah, bisa sekaligus mengcoverage. Silakan di exercise. Apakah mungkin satu sekaligus nasional, tapi saya kira itu terlalu besar mungkin. Apa dia per regional, apa per provinsi, atau per kabupaten kota, cara pembelajarannya mungkin ditemukan di dalam proses nanti. Silakan diskusikan dengan teman-teman penyedia platform. Tapi saya sekali lagi menitipkan 4 hal itu. Tentu ini lebih efisien, lebih murah gitu. Dibanding sekarang, setelah kita belajar konvensional, pakai kertas, tatap muka, itu berapa banyak kertas? Kita bisa hitung 75.000 desa. Katakan begitu, kalau satu desa 1 rim saja, berarti 75.000 rim kertas ya. Ukuran kertas itu sekali belajar. Ya kan, kita bayangkan. Bukan cuma kertasnya saja, tapi penyedia kertasnya itu. Artinya, saya pernah baca itu, berapa banyak pohon yang harus ditebang. Berapa banyak bambu yang harus saya belum dapat juga literasi mungkin kertas akan dibuat selain kayu atau bambu apa bahan baku kertas misalnya. Tarik lagi ke sana kan pohon tidak serta-merta ada gitu. Nggak mungkin pohon tiba-tiba ujuk-ujuk langsung disembelih menjadi masuk pabrik diolah jadi kertas terakhir. Itu sebuah ekosistem juga yang panjang, sehingga dengan digitalis tadi lebih pada ya kan kurasikan 4 pilar tadi itu
Jadi bagaimana mereka? Oke, mereka belajar secara tematik, belajar secara ilmu dan seterusnya, pemerintahan, bagaimana keuangan desa, perencanaan desa dan seterusnya. Hati-hati. Karena ada barang-barang yang konsumsinya terbatas dalam hal jadi makanya betul literasi digital adalah sesuatu yang paling fundamental di dalam proses LMS ini. Karena teman-teman ini tidak bersosial media nih, ya ini berpemerintahan media gitu. Jadi Anda sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan. Di dalam ekosistem digital, pemerintah, bisnis, korporasi yang lain juga saya kira itu bagian di dalam sebuah ekosistem digital. Nah, saya menitipkan kemajuan ini betul-betul harus kita barengi bahwa sesuatu yang menjadi budaya kita jangan sampai menggradasi karena kemajuan teknologi, peradaban pengetahuan yang sebegitu dahsyat. Saya kira kegiatan seperti ini Pak Direktur sangat baik sekali. Tapi sekali lagi kita tetap tandemkan dengan seperti yang kultur tadi, ya safety otomatis karena ini adalah perangkat ini buatan manusia Pak, ya kan? Jadi kita percaya kepada orang atau kita trust kepada perangkat gitu. Saya sudah telepon, saya sudah SMS, kadang-kadang kita komunikasi, mohon maaf. Saya sudah telepon Bapak, saya sudah WA, Bapak tidak balas-balas. Bapak ngomong ke saya atau Bapak ngomong ke handphone saya, yang salah siapa? Karena kita anggap itu digital seolah-olah handphone ini mewakili saya. Kan belum tentu tidak. Apakah dia tahu kalau kita sedang ibadah, atau sedang makan, atau sedang istirahat, atau sedang nyetir misalnya. Jadi ini akan menjudgment kita bahwa saya telepon itu, Pak Lodi nggak ngangkat. Ntar dulu. Ya kan? Saya WA Pak Noval berapa kali nggak dibalas. Ini bisa langsung distigmakan mewakili representasi seorang personal. Baru device-nya saja, baru gadgetnya saja. Belum kontennya tadi. Sehingga itulah yang dibilang soal etik, soal skill, kognitif, bisa memilah yang mana harus dan seterusnya, yang mana harus cukup dilihat, cukup disampaikan, ketika menyampaikan juga harus, jangan serta-merta begitu dilihat di sini. Beda dengan buku konvensional dia otentik. Kalau ini digital, ya kan, setelah ini bisa dihapus dan seterusnya. Oh kemarin menyampaikan dalam forum ini begini, setelah itu bisa dihapus. Nah ini, walaupun jejak digital itu akan gampang di tracking. Saya kira itu Pak Dir, jadi kita combine antara hal yang sifatnya prinsip dalam pilar, kemudian bagaimana yang menjadi platform di dalam proses pembelajaran ini adalah sebuah kemajuan. Saya ingatkan bahwa karena ini peradaban teknologi informasi, itu disrupsinya sangat kenceng. Ya, kalau kita kenal ada tahapan-tahapan sekian titik nol apa segala macam pengistilahan di dalam teknologi informasi. Ini jangan sampai ketinggalan, Pak Dir. Jangan sampai kita sudah launching, nanti besok grand launching rencananya Pak Menteri, ya kan, ternyata kita sudah ketinggalan, di belahan sana itu sudah 5 tahun lalu misalnya, kita delay lagi gitu. Contohnya seperti tadi, hal yang praktik sederhana misalnya, kita sedang belajar, ternyata di sana delay, tidak bisa, padahal ini kan basisnya online, ya kan ya, nah, online. Kalau basisnya online ya tidak boleh delay mestinya, hanya menyesuaikan perbedaan waktu. Seperti teman-teman kita hari ini yang ada di Papua atau di daerah timur sana itu sudah 2 jam lebih cepat dibanding kita yang ada di bagian barat misalnya. Nah ini saya kira perlu menjadi catatan kita. Yang terakhir teman-teman, saya ingin memberikan beberapa atensi bahwa kita betul-betul harus komitmen ya, harus komit dalam menyiapkan platform ini. Kita harus tahu bahwa LMS ini harus kita dukung gitu. Tidak hanya Kemendagri, tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya Bina Pemdes. Ini betul-betul harus linear. Dari pusat sampai dengan ke desa. Melewati provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan ke desa. Ini juga harus kita komit. Ya, bahwa ini pelatihan sebuah kemajuan dan tentu kita jaga sinergi. Ya, jadi jangan juga karena kita sudah directly ke desa, kita abai kepada kabupaten kota, kita abai kepada provinsi. Tidak, ini sama-sama. Dan tentu ya yang paling terdepan adalah desa, betul-betul dia tahu posisi juga. Dia tetap kalau nuwun lapor juga kepada Pak Camat, lapor kepada Dinas PMD atau terkait di kabupaten kota dan seterusnya. Begitu juga kabupaten kota secara bertingkat. Nah, teman-teman, terakhir karena bahwa ini adalah sebuah inovasi, ya kan, sebuah capaian di dalam platform peradaban teknologi informasi, ya kan. Nah, saya kira ini tetap kita harus memberikan saran, masukan, ya, sambil jalan otomatis. Ini learning by doing juga gitu. Jadi kita tahu apa kira-kira yang harus kita berikan. Karena ini akan berkelanjutan. Sistem. Ya mudah-mudahan ini tentu dukungan budget tetap ada. Hal yang paling prinsip pasti adalah kami bagus Pak, berapi-api, tapi kami nggak punya anggaran Pak, kami nggak punya budget. Kami bagus Pak, bersemangat.
Tapi kami dalam menyusun KUA PPAS untuk menjadi bagian program tidak ada Pak. Gitu. Tidak ada dukungan regulasi, tidak ada perdanya, tidak ada perkadanya, belum ada permennya Pak Dirjen. Nah ini tolong kasih masukan ke kita, sehingga nanti juga tidak karena ada LMS, bikin permen, bikin PP LMS, tidak juga. Kita bisa cantolkan atau melihat di ekosistem kebijakan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa yang bisa menjadi varian atau spesies LMS itu bisa masuk di sana. Sehingga cukup nanti akan keluar di dalam Perda misalnya, atau di dalam Permendagri misalnya, untuk mendorong terbitnya KUA PPAS kalau mau masuk program di tingkat daerah. Atau bisa menjadi bagian dari dokumen-dokumen perencanaan. RPJMN otomatis harus kita jangan cantolkan nih Pak Dir, kita kawal. RPJMD kita harus sampaikan juga kepada mereka, karena mereka akan menyusun RKPD setiap tahun. Begitu juga teman-teman kita di dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes. Nah ini juga saya ingin informasikan bahwa ke depan insya Allah mohon doa dan dukungannya, kita akan mencoba membridging lah, menjembatani antara RPJMDes yang dari bottom akan dia inline dengan RPJMD dan RPJMN. Ini menjadi program kita ke depan. Jadi jangan sampai varian ataupun beberapa major program di dalam RPJMD atau RPJMN tidak mendarat, tidak membumi di desa. Sehingga desa bikin varian RPJMDes-nya sendiri. Dia tidak inline dengan RPJMD. Nah, ini persoalan. Ya kan, sementara dia menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan daerah. Walaupun dia hari ini juga sebagai subjek di dalam pembangunan dengan keotonomiannya, ya kan, dengan rekognisi di desanya gitu. Kearifan lokalnya, kewenangan desanya. Tapi dia tetap menjadi bagian dari negara kesatuan yang kita sudah bagi secara otonom pada provinsi dan kabupaten kota. Sehingga tetap akan juga diampu oleh kabupaten kota. Jangan sampai tabrakan dalam konteks perencanaan di masing-masing desa dan daerah. Saya kira itu. Terakhir sekali lagi bahwa semoga LMS ini betul-betul menjadi sebuah novelty bagi pemerintahan pusat untuk kita kemajuan ya, bagi pemerintahan desa dan daerah juga tentunya. Dan ini akan bisa kita replikasi di dalam proses-proses pembelajaran yang lain. Dan tentu saya kira konten dan konteks di dalam semua platform ini menyeluruh. Tidak hanya yang sering kita kenal hari ini, sudah ada Ciscodes, Link, mungkin penataan batas juga sudah akan menggunakan yang sering saya sampaikan di beberapa forum namanya DPM atau Drone Participatory Mapping. Jadi ada drone setiap desa itu untuk mengetahui potensi desanya, tata guna lahannya. Saya ini desanya sebetulnya desanya landscape rata kah atau topografinya itu bergunung-gunung, bebatuan kah, dan seterusnya. Sehingga dia menggunakan expert, kerjasama dengan perguruan tinggi, dia menggunakan namanya drone participatory mapping. Jadi tidak hanya oleh surveyor, tidak hanya sensus gitu ya, tapi dia sudah menggunakan drone. Ini adalah kemajuan teknologi. Nah, kami akan terus dorong bahwa dengan platform LMS ini adalah sebuah wadah pembelajaran yang mulai terintegrasi, dan kita akan lakukan secara simultan terus-menerus, dan kita akan combine apa yang menjadi saran masukan dari teman-teman desa, kabupaten kota, dan provinsi. Sehingga tidak ada terus ini pusat maunya seperti ini. Enggak, harus kita sesuaikan juga. Bahkan mungkin ke depan kita akan mengadop kearifan lokal, cara-cara pembelajaran yang mengadop walaupun menggunakan instrumen digitalize. Ya, saya kira itu. Dan terakhir, atas izin Bapak Ibu semua, rekan-rekan saya dari Sabang sampai Merauke yang hadir secara langsung di Jakarta hari ini, kegiatan soft launching program LMS pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehat selalu, dan desa maju, Indonesia maju. Desa bahagia, Indonesia bahagia. Tidak ada yang meninggalkan desanya. Terima kasih, saya akhiri. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, agenda kita setelah ini adalah kita akan saksikan bersama-sama demo aplikasi penggunaan platform LMS Pamong Desa yang sampai saat ini sudah versi 1.0. Jadi perjalanannya adalah kita akan finalisasi 1.2 yang siap untuk kegiatan pelatihan di 40.000 desa. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian juga yang termasuk mengikuti acara di lewat Zoom, silakan untuk bisa dan YouTube
silakan bisa untuk menyaksikan bagaimana bagaimana demo dari aplikasi platform Pamong Desa ini, apa-apa fitur-fitur yang sudah bisa fungsi, kemudian bagaimana nanti khususnya pendaftaran, karena setelah ini para aparatur desa khususnya yang akan mengikuti pelatihan di 40.000 desa sudah siap untuk mendaftar dengan akun peserta. Nah, inilah nanti akan didemokan ya, khususnya bagaimana peserta ini akan mendaftar. Mungkin nanti oleh tim dari pengembang platform, silakan untuk didemokan, dan secara khusus bagaimana untuk mendaftar nantinya bisa untuk secara lebih teknis untuk bisa disampaikan. Silakan, waktu sepenuhnya kami persilakan pada tim pengembang platform untuk memandu acara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Apip Nugraha dari PT LAPI ITB. Dalam hal ini diminta memandu terkait pengembangan platform LMS seperti itu ya. Mungkin singkat saja. Oke, nah untuk LMS ini sebenarnya tujuan dari pengembangan sendiri itu yaitu terbangunnya sistem pembelajaran yang berbasis platform digital interaktif yang memungkinkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel. Jadi kita garis bawahi sebenarnya, kalau bedanya konvensional sama LMS itu ada di platform digital yang interaktifnya itu. Jadi nanti ketika kita melakukan review terhadap seluruh kegiatan yang ada di LMS digital ini, perlu harus yang interaktif lah, keywordnya seperti itu nantinya. Oke. Artinya dari tujuan platform itu nanti selain pembelajaran yang itu dapat dilaksanakan secara fleksibel. Nah, itu nanti juga kita jelaskan di pembagian secara pelatihannya seperti itu ya. Nah, kemudian dari LMS yang kita kembangkan ini ada beberapa fitur yang sedang kita kembangkan. Yang pertama itu nanti terkait pendaftaran pengguna. Kemudian ada personalisasi terhadap seluruh konfigurasi yang ada di LMS-nya. Kemudian ada hak atau rule akses, siapa aja nanti berhak akses apa. Kemudian terkait modul apa bisa diakses. Kemudian ada di sini. Kemudian ada terkait manajemen kontennya. Nah, di manajemen konten ini lebih ke arah untuk mereview seluruh kontennya. Misalnya konten yang akan dipublish nanti seperti apa, petunjuk pelaksanaan seperti apa, ada di sini. Kemudian ada terkait pengaturan penjadwalannya. Nah, fitur terkait pengaturan penjadwalan ini yang nanti hubungannya dengan pelatihan terjadwal, seperti itu ya. Kemudian nanti ada fitur manajemen pembelajarannya sendiri. Lebih ke arah bagaimana cara si pengguna itu mengkonsumsi konten atau melihat kontennya. Kemudian ada modul pembelajaran, kemudian ada umpan balik. Umpan balik itu lebih ke arah rating atau penilaian atau survei yang dilakukan peserta. Bisa jadi penilaian terhadap pelaksanaannya, terhadap pelatihnya, terhadap platformnya itu sendiri. Nah, itu nanti ada di umpan balik. Kemudian ada modul sertifikasi tadi ya. Sertifikasi untuk yang pembelajaran sifatnya terjadwal seperti itu. Kemudian ada istilahnya papan diskusi. Nah, fitur ini biasanya lebih ke arah nanti untuk diskusi yang sifatnya bukan online, artinya diskusi yang tidak terbatas waktu, artinya masih konteksnya di room atau di mata latih seperti itu ya. Kemudian nanti ada fitur reporting untuk laporan-laporan biasanya kebutuhan dari penyelenggara biasanya seperti itu ya, ataupun pelatih. Kemudian ada namanya manajemen hasil riset atau biasanya kita bisa buku nilai ya lah, atau rapot biasanya kalau kita sebutnya ya. Kemudian nanti ada fitur terkait dashboard analitiknya. Dashboard ini untuk melihat analitik secara keseluruhannya. Kemudian ada namanya pengembangan grup. Biasanya nanti ada user yang digrupkan lah biasanya, atau kalau biasanya cohort disebutnya seperti itu. Ini terkait fitur-fitur LMS yang kita kembangkan seperti itu ya. Kemudian next. Nah, di sini untuk LMS ini kita menggunakan pengembangan versioning. Nah, khususnya untuk soft launching ini kita masih di versioning 1.0. 1.0 ini lebih ke arah fitur-fitur yang ada di website standarnya dulu.
kebutuhan LMS pembelajarannya, pendaftaran sampai dengan manajemen profil, personalisasi, sampai dengan fitur jejak audit trialnya. Jadi si A akses dokumen apa, misal nanti di desa ini sudah baca dokumennya atau belum, kemudian skor nilainya berapa, semuanya ada di fitur 1.0 ini. Nah, 1.0 ini dalam kategori soft launching ini kita masih di poin 1.0. Nah, nanti ketika kegiatan yang realnya itu ada poin 1.1. 1.1 ini lebih ke arah modul pembelajaran yang sifatnya offline. Jadi di mobile itu coba kita rumuskan. Karena kemarin tuh kalau kita ikut kemarin meeting terkait sama yang Kemendes itu salah satunya faktor paling banyak itu terkait kendala sinyal dan lain-lain. Nah, kita coba merumuskan nih untuk yang sifatnya mobile atau offline. Nah, mungkin nanti yang sifatnya pembelajaran tatap mukanya itu memang harus online. Tetapi ada beberapa modul yang bisa dipelajari itu yang tidak butuh online. Misal ketika dia dapat sinyal, dia akan unduh dokumennya dulu. Tetapi bisa dibukanya hanya di aplikasinya saja nantinya seperti itu. Artinya kita harusnya pembelajaran itu nggak harus istilahnya stay di bawah BTS kalau di kampung gitu ya. Nggak harus berdiri di bawah BTS atau yang ada sinyalnya seperti itu. Ketika kita istilahnya sudah mengunduh dokumennya dulu seperti itu nantinya. Nah, rumusan ini yang kita coba klasterkan terkait masalah network tadi. Jadi usahakan nanti ketika kita mendapatkan desa yang sifatnya minim sinyal, kita rekomendasikan penggunaannya pakai mobile versionnya nantinya. Tetapi kalau yang memang sinyalnya bagus, nanti ketika itu harus menggunakan versi webnya lah, lebih baiknya seperti itu. Nah, itu kalau terkait yang modul pembelajaran. Nah, tapi yang sifatnya tatap muka, tapi yang sifatnya tatap muka tetap harus pakai istilahnya online. Karena namanya kayak Zoom kayak gitu nggak mungkin satunya offline seperti itu ya. Nah, itu yang kita coba kembangkan di versi 1.1. Nah, versi 1.2-nya itu terkait apa? Sebenarnya versi 1.2 ini lebih ke arah sertifikat. Jadi nanti dari riset kita udah uji coba pembelajaran. Nah, sertifikatnya itu untuk outputnya itu keluar di 1.2. Artinya setelah dia review, setelah dia melaksanakan seluruh pembelajarannya, di 1.2 ini kita launch. Istilahnya aplikasi 1.2 ini sudah mengakomodir resultnya dari si pamong desa itu. Dia hasilnya seperti apa, kemudian terkait papan diskusinya juga ada di sebenarnya di 1.2, tapi yang 1.2 sebagian ada yang kita sudah develop duluan di versioningnya seperti itu ya. Kemudian ada dashboard yang lengkap istilahnya. Nah, posisi sekarang ini istilahnya kita masih mengedepankan untuk mengejar pembelajarannya dulu gitu. Nanti analitiknya itu kita bangun di versi 2-nya seperti itu. Kemudian ada analisa e-learning biasanya kayak Google Analytics modelnya seperti itu ada di poin 1.2 seperti itu ya. Oke, kita lanjut Kang. Nah, ini untuk alur pengguna platform. Saya sebut biasanya sebagai jadi 2. Ada yang disebut orkestrator, ada yang disebut target. Target kita sudah jelas yaitu pamong desa. Nah, untuk terjadinya pembelajaran LMS ini, orkestrator ini yang paling banyak bekerja. Mulai dari admin ini nanti ada fungsionalnya, mulai dari menyiapkan konten dan lain-lain. Kemudian admin ini nanti dibantu sama istilahnya di asistensi dengan admin pusat. Ada admin pusat, admin kabupaten, admin provinsi, kemudian admin kabupaten kota. Nah, kemudian dari orkestrator admin itu juga nanti dibantu lagi oleh pelatih untuk menyajikan kontennya. Seperti itu. Jadi modulnya sudah ada, nanti si pelatih ini lebih ke arah yang melakukan penyajiannya terhadap pesertanya seperti itu. Nanti dibantu juga orkestratornya oleh moderator seperti itu ya. Sedangkan target kita sudah jelas yaitu pamong desa, bisa jadi jabat-jabatan yang ada di desa lah seperti itu. Kemudian next Kang. Nah, untuk serta pelatihan LMS, nah yang ada di pamong desa tadi, salah satunya ya ada kepala desa, ada sekdes, ada kaur atau TU dan umum. Kemudian ada kaur keuangan, ada kaur perencanaan, kaur pemerintahan, kesejahteraan, kaur pelayanan, sampai dengan pelaksanaan kewilayahan, seperti itu ya. Kemudian ada BPD ketuanya, sekretaris, ketua bidang, sampai anggota. Nah, ini juga nanti ada kaitannya sama modulnya, kira-kira modul yang ini relate-nya buat yang jabatannya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin itu nanti bisa kita orkestrator tadi yang fungsinya ngatur. Pelatihan ini tuh tepatnya buat jabatan yang ini, seperti itu nantinya. Itu di peserta pelatihannya. Kemudian ada lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini ada RT, RW,
Kalau nggak salah ada modul tentang peraturan-peraturan di RT RW. Nah, seperti itu. Ini lebih tepatnya nanti yang jabatan RT RW seperti itu. Ada PKK, ada Karang Taruna, ada Posyandu seperti itu ya. Artinya saat ini kita hanya masih mengakomodir rule atau jabatan tertentu yang ada di desa seperti itu ya. Kalau bedanya kemarin kalau sama Kemendes mungkin dia lebih ke arah pendampingnya, kalau kita lebih ke arah pejabat seperti itu ya. Kemudian Kang, next. Sebentar aja. Nah, ini ada dua versi nanti yang kita coba implementasikan platform Pamong Desa Kemendikbud ID ini dalam bentuk web version yang tadi saya sebutnya. Yang kedua yaitu mobile version. Mobile version itu bukan mobile sifatnya web yang responsif, bukan. Kalau web responsif itu lebih ke arah online dia. Nah, tapi kalau mobile version itu bisnis modelnya apps yang harus diunduh, seperti itu konsepnya, pendekatannya. Jadi saya mau garis bawahi ketika orang sebutnya mobile version itu belum tentu dia istilahnya web responsif gitu ya. Karena tadi salah satu alasannya kita untuk menjaga yang sifatnya kondisi internet yang belum merata seperti itu ya. Nah, kemudian Kang, next. Nah, ini lebih ke alur menjadi pesertanya. Nah, mungkin tadi kalau di Treasure tadi itu lebih ke arah detail secara formnya, tapi yang mau saya garis bawahi, pertama memang ada dua proses yang harus dilewati dari admin Pamong Desa sendiri itu. Yang pertama membuat akun sampai dengan aktivasi emailnya. Nah, yang setelah akunnya aktif dan aktivasi email, kemudian melengkapi dan data diri dan SK jabatan. Nah, kalau di beberapa LMS mungkin hanya punya akun bisa di-approve. Kalau kita nggak bisa, karena kita target tadi sudah jelas. Minimal Pamong Desa yang punya SK. Bisa jadi Pamong Desanya sudah tidak menjabat, nah itu pun tidak bisa. Artinya benar-benar user database yang kita miliki itu benar-benar Pamong Desa yang statusnya masih aktif atau mempunyai jabatan dengan dibuktikan oleh SK. Siapa nanti yang melakukan verifikasi? Bisa admin. Admin tadi bisa admin kabupaten, provinsi, seperti itu. Intinya dari untuk menjadi alur peserta yang menjadi peserta yang valid di Pamong Desa itu benar-benar kita syarat utamanya sebenarnya adalah SK. Nanti juklak atau juknisnya mungkin bisa diatur ya. Misal ketika SK-nya hilang seperti apa dan lain-lain. Itu mungkin kita harus rumuskan bersama seperti itu ya. Oke Kang, next. Nah, ini jenis pelatihan yang tersedia di kita. Oke ya. Nah, ada dua jenis pelatihan sebenarnya. Yang pertama yaitu pelatihan mandiri. Oke, kalau pelatihan mandiri tagline yang tadi yang di depan. Belajarnya bisa kapanpun, dimanapun, tak terbatas waktu lah intinya seperti itu ya. Artinya nanti ada beberapa modul yang sifatnya kita terbuka. Mungkin contoh, kalau kemarin semalam kita diskusi panel tuh mungkin kayak PAD dasar. PAD dasarnya sebenarnya secara offline atau udah pernah ditrainingkan. Nah itu mungkin bisa dijadikan modul atau mata lete itu yang sifatnya nanti kita jadikan pelatihan mandiri. Sehingga orang yang pernah belajar itu bisa mengingat-ingat lagi nih. Contoh kayak PAD dasar gitu ya. Jadi orang yang pernah dilatih secara offline coba, oh dia bisa mengcompare, membandingkan, oh nanti online itu seperti ini. Sehingga nanti ketika dia diundang dengan yang terjadwal, pelatihan terjadwal, dia punya gambaran. Oh kalau offline-nya itu seperti ini, sedangkan PAD dasar yang online-nya itu akan seperti ini. Jadi dia punya compare batasan. Kira-kira yang saya harus perdalam itu yang seperti apa. Nah di modul-modul tertentu mungkin dia juga bisa kasih masukan tuh tadi kan yang ada di umpan balik. Misal, Pak terkait ini mungkin nanti modulnya ini perlu ditambah A dan B dan seterusnya. Itu mungkin nanti terkait jenis pelatihan yang ada di Mandiri. Intinya di jenis Mandiri ini lebih ke arah pelatihan yang sifatnya tagline kita tadi. Tidak terbatas pada waktu, tidak ada ruangnya, istilahnya bisa belajar kapanpun lah seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau pelatih terjadwal ini lebih istilahnya kompleks. Ada orkestratornya tadi, ada admin di situ terlibat, ada pelatih sendiri, ada moderator terlibat, kemudian ada peserta itu sendiri. Nah, sedangkan dari sisi itu juga dia harus punya room sendiri. Room itu maksudnya kelas. Istilahnya harus punya kelasnya sendiri nanti yang perlu kita set, kemudian ada jadwal tertentu dan ada istilahnya room tatap muka yang tertentu yang sifatnya hanya di jam-jam tertentu, misal enggak 1 kali 24 jam itu dia harus tatap muka, enggak seperti itu juga. Nanti ada istilahnya room online yang dibatasi dengan waktu seperti itu. Itu namanya nanti yang di kita namanya pelatihan terjadwal seperti itu ya. Artinya di pelatihan terjadwal ini lebih termonitoring, dimonitoring pelatih, iya dimonitoring oleh admin juga ya. Jadi outputnya itu lebih istilahnya targetnya
sudah ada lah. Kalau pembelajaran mandiri kita hanya bisa melihat orang ini mempelajarinya. Mungkin risetnya nanti bisa kita lihat dari post-test dan lain-lain seperti itu. Itu jenis pelatihan. Oke. Nah, ini untuk tahapan pelanjutan di sisi admin. Untuk terjadinya istilahnya pembelajaran tadi yang ada di LMS ini, aktor admin ini banyak kerjanya sebenarnya. Mulai dari tadi verifikasi SK harus dilakukan dulu. Jadi tadi kalau soft launching tadi sudah dilakukan, nah ke depannya ini kita istilahnya melakukan pendataan. Nah, setelah pendataan itu nanti ada verifikasi SK. Ini yang istilahnya kerja benar-benar yang nggak bisa dilakukan secara otomatisasi seperti itu ya, karena benar-benar yang kita harus lihat itu SK. Ketika SK-nya nggak ada, mungkin kita bisa konfirmasi ketika ke pejabat terkait ini apa yang bisa membuktikan bahwa dia memang sedang menjabat seperti itu. Makanya verifikasi SK ini jadi tahapan paling awal di depan. Kemudian menyiapkan pelatihannya. Menyiapkan pelatihan ini misal rumpun dan mata latih. Rumpun mata latih itu harus kita publish. Nah, untuk mempublish itu nggak gampang. Harus ada istilahnya kita QA dulu nih. Nanti modulnya ini udah layak atau belum? Udah sesuai atau belum? Misal seperti itu. Nah, itu ada di istilahnya menyiapkan pelatihan. Orkestranya ada di admin nih tanggung jawabnya. Namun nanti admin mungkin bisa dibantu dengan tenaga ahli lain yang bisa memverifikasi atau melakukan quality assurance terhadap modulnya, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada mengatur jadwal. Nah, ini mengatur jadwal ini juga nggak gampang gitu ya. Apalagi kalau tadi target kita itu sekitar 40.000 desa atau 80.000 peserta. Nah, ini perlu kita jadwalkan. Mungkin jadwalnya bisa istilahnya pilot 1.000 dulu atau 5.000 dulu, atau nanti pembagiannya mau langsung karena targetnya 2 bulan kita bagi rata. Jadi satu hari ini harus sekian sesi gitu ya, atau sekian kelas. Nah, ini ada di motor penjadwalan. Penjadwalan ini nggak bisa sifatnya otomatisasi full gitu ya. Jadi benar-benar harus ada campur tangannya tim admin yang istilahnya untuk melakukan pengecekan. Misal kesiapan pelatihnya gimana, untuk target sekian harus dibagi berapa. Nah, itu ada kaitannya dengan kesediaan SDM pelatih dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian ada untuk menugaskan pelatih. Nah, sudah dibikin penjadwalannya, nanti kira-kira pelatih yang punya waktu di kelas ini dengan jadwal sekian tuh siapa? Ini tugas dari admin untuk pengaturannya. Kemudian setelah jadwalnya sudah ada, pelatihnya sudah ada, ini untuk mengundang pesertanya. Nah, karena tadi udah ada pendataan di depan, kita itu istilahnya kayak kalau pelatihan terjadwal tuh lebih ke arah mengenroll atau bahasa kita memasukkan data pesertanya ke kelas mana gitu. Misal mau kelasnya itu misal Aceh dulu, ke kabupaten ini dulu. Nah, itu lebih ke arah tantangan ini untuk mengundang di pesertanya seperti itu. Itu untuk role adminnya, bahasa kita orkestrator untuk admin ini memang kerja paling depan di awal gitu ya. Nggak ada istilahnya output LMS-nya ketika belum ada tahapan yang ini seperti itu ya. Oke, next Kang. Nah, ini untuk tahapan pembelajaran pelatih dan moderator. Setelah semuanya disiapkan oleh admin, kemudian ada penyajian materi. Materi yang tadi sudah disiapkan oleh admin sebenarnya. Nah, penyajiannya misal gini. Sebenarnya modulnya itu udah ada, misal satu sesi itu ada 17 modul. Nah, yang mau dipakai oleh si pelatih itu yang mana? Nah, itu nanti ada di petunjuk teknisnya, mulai dari situ. Nah, ini istilahnya penyajian materi ini yang dilakukan oleh pelatih. Artinya di sini fungsional pelatih yang dibantu operator tuh mulai menyajikan materi. Kira-kira di menit sekian itu materi mana yang akan ditampilkan seperti itu ya. Karena waktunya JP-nya kan terbatas ya kalau yang online yang sifatnya terjadwal seperti itu ya. Kemudian nanti melakukan conference yang sifatnya kayak online meeting seperti itu ya, atau pembelajaran online atau tatap muka melalui tatap maya gitu ya, tatap maya. Nah, itu nanti ada di melakukan conference. Ini harus menyiapkan roomnya dulu aktif, pelatihnya harus hadir dulu, baru pesertanya akan hadir seperti itu nantinya. Kemudian melakukan monitoring peserta. Jadi jangan sampai pembelajaran ini kita udah publish nih modulnya, belum pernah baca, belum ini, kita next aja, tidak ada monitoringnya. Misal gini, pelatih itu yang penting selesai dari awal sampai akhir, nggak seperti itu juga. Nanti di sini harus ada peran pelatih untuk melakukan monitoring. Misal modul ini tuh memang sudah istilahnya sudah diserap semua belum sama ini, minimal berapa persen, sehingga kita bisa next untuk lanjut ke materi selanjutnya, misal seperti itu. Itu ada tahapan untuk dimonitoring pesertanya. Kemudian nanti setelah monitoring dan kegiatan lainnya ada evaluasi pesertanya, penilaian mungkin petugas
seperti tugas-tugas yang emang sifatnya harus dinilai melalui description biasa seperti itu ya. Nah, itu harus dinilai. Kalau yang sifatnya kayak pilihan ganda ataupun soal yang sifatnya post test atau pre test itu kan bisa langsung keluar nilainya. Kalau yang sifatnya penilaian description atau naratif mungkin lebih detail, perlu istilahnya kemampuan dari pelatih untuk melakukan penilaian. Kemudian melakukan diskusi. Nah, diskusi ini yang dimaksud mungkin diskusi yang tidak terbatas waktu, seperti panel Facebook lah misalnya seperti itu. Lebih ke arah menjawab setiap pertanyaan permasalahan desa misal. Dengan dia udah baca materi duluan, nanti mungkin ada perlu yang dipertanyakan. Mungkin terkait konten ini, case di desa saya begini, begini, begini. Nah, itu perlu dijawab nanti oleh pelatih dan moderator lah, sifatnya seperti itu. Intinya orkestrator dari pelatih dan moderator ini lebih ke arah hari H atau sampai sebelum hari H pelaksanaan dan setelah pelaksanaannya. Kalau admin tadi persiapannya harus jauh, mulai dari planning bandwidth dan lain-lain lah istilahnya seperti itu ya, planning kelas, planning jadwal dan lain-lain. Kalau pelatih ini lebih ke arah nanti di orkestra hari H-nya seperti itu ya. Next Kang. Nah, kemudian ini kita coba demo aplikasinya. Mulai dari nanti ini kita di sini tahapannya hanya mendemokan dulu ya, bukan dalam tahapan untuk melakukan training. Misal nanti kita ajarin ibu cara daftar seperti apa, enggak seperti itu. Bukan di rule yang tahapan ini. Nanti ada tahapan TOT MOT, kita yang menjelaskan gimana cara pembelajarannya, jadi pelatih itu seperti apa, jadi peserta itu pendaftarnya harus seperti apa, monitoringnya seperti apa. Itu ada di TOT MOT. Kalau sekarang kita lebih ke arah penjelasan seluruh alur atau sistem yang ada itu fiturnya kira-kira apa gitu. Yang di versi 1.0 tadi sampai 1.2 nanti lebih kita penjelasan terkait fiturnya seperti itu. Oke Kang. Nah, LMS ini bisa diakses melalui Pamong Desa Kemendagri.go.id. Halaman pertama kita kemarin tuh di request kalau bisa tampilan sesimpel mungkin. Nah, akhirnya dapat rumusan kita cuma buat 4 button dulu. Karena takutnya ketika dimunculkan seluruhnya, orang desa tuh langsung kok banyak banget gitu ya. Nah, makanya kita coba buat simpel. Ketika memang dia sudah punya akun, nanti dia bisa langsung masuk. Ketika dia belum punya akun, dia bisa langsung daftar. Ketika pengen lihat agenda, dia di agenda. Namun, istilahnya untuk rinciannya itu ada di beranda. Nah, nanti klik beranda kan. Nah, ini sebelum login semuanya bisa lihat di beranda. Nah, di beranda ini kita lebih ke arah tagline kita. Belajar saja kapan saja, sebenarnya ini lebih tagline ke LMS-nya seperti itu ya. Kemudian di scroll Kang. Nah, di bawahnya itu sorry Kang, nggak jalan Kang. Oke, lagi delay ya. Nah, di sini kita juga keluarkan statistik. Statistik ini lebih ke arah angka-angka yang terhadap LMS, pengguna yang terdaftar nanti berapa, kemudian lembaga pelatihannya berapa, pelatihan berapa. Ini lebih ke arah monitoring nanti kegiatan kita lah ya. Nah, kemudian nanti ada pelatihan Pamong Desa. Ini istilahnya lebih ke arah schedule, tagline. Nanti yang sudah dibikin kelasnya tuh akan kelihatan. Misal pembelajaran rumpun PAD dasar, ya misal sistem keuangan desa gitu ya, nanti di bulan berapa sampai bulan berapa ini akan ada di depan sini seperti itu. Kemudian di bawahnya ini lebih ke arah sorry Kang, agak naik sedikit, sorry belum ke sini. Oke, nah ini alur pelatihan LMS-nya sebenarnya sudah kita jelaskan juga di sini. Kemudian di bawahnya itu nanti ada statistik pelatihan. Misal di provinsi ini ada berapa pelatih yang disediakan, kemudian ada berapa peserta, nanti ada berapa pelatihannya ada di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, ini juga nanti akan berubah tergantung dari istilahnya, oh setelah pelatihan ternyata banyak question-question yang masuk seperti ini. Itu yang akan kita coba publish ketika rubah seperti itu ya. Kemudian di bawahnya terkait kepuasan pelayan, ini feedback yang dari fitur feedback tadi kita coba munculkan nanti di feedback di sini. Kemudian di bawah itu lebih ke arah monitoring website yang aktif lah, atau yang akses untuk di Pamong Desanya sendiri itu. Kemudian ketika guysnya belum punya akun ya, ini udah bisa lihat ini. Kemudian ada modul lagi namanya regulasi. Nah, regulasi ini request kemarin terakhir lebih memunculkan terkait dasar-dasar hukum yang ada di desa. Jadi memang spesifik. Kalau pernah lihat di JDIH itu seluruh hukum mungkin yang muncul ya. Nah, kalau di sini lebih ke arah dasar hukum yang ada di desa, sehingga orang desa itu nggak perlu cari-cari jauh-jauh. Semua dasar hukum nanti cukup ada di LMS ini, gitu ya. Terkait misal pembelajaran apa itu dasar hukumnya apa sih? Misal sistem keuangan desa itu nanti dasar hukumnya apa? Nanti ada semuanya di sini. Seperti itu sekarang fitur ya. Kemudian ada di tab satu lagi apa terkait katalog. Kang. Oke, nih boleh Kang klik? Tidak Mas Yan? Oh delay, tunggu sebentar ya.
Mungkin di online masih bisa nyimak ya. Nah, kemudian di sini ada katalog pelatihan. Katalog pelatihan itu semua modul atau istilahnya pelatihan yang sudah kita siapkan lah bahasanya seperti itu. Nah, di situ ada dua jenis sebenarnya, yang terjadwal maupun yang mandiri. Tagline kita tadi, kalau mandiri bisa belajar kapanpun, dimanapun, tak terbatas waktu lah ya, tidak ada perlu ada ruangnya. Sedangkan kalau terjadwal tadi, orkestratornya banyak sekali, ada admin, ada pelatih, ada moderator dan lain-lain. Nah, ini yang bisa. Artinya nanti ketika pelatihan mandiri, orang itu bisa memilih, oh saya pengen membaca PAD dasar, berarti harus ikut pelatihannya nanti. Boleh diklik salah satu mungkin yang mandiri. Oke, oke, agak delay sebentar. Mungkin yang di online juga delay ya. Nah, Nah, untuk pengelolaan aset desa nih contoh misalnya. Nanti kalau yang sifatnya umum bisa langsung ikuti pelatihan. Ini yang sifatnya mandiri. Artinya orang bisa memilih sendiri saya pengen belajar apa dan kapan. Nah, itu bisa lakukan di sini. Sedangkan kalau yang terjadwal tadi hanya bisa melihatnya aja. Oh, terjadwalnya itu ada ini. Nah, itu pun yang bisa istilahnya kita, misal desa yang sudah punya akun, belum tentu bisa ikut yang terjadwal. Karena sifatnya terjadwal tadi yang mengundang admin, bukan keinginan dari desanya, seperti itu ya. Oke, nah untuk yang ini Kang boleh yang terjadwal katalognya. Oh, oke, masih loading ya. Nah, di bagian tab yang terjadwal tuh ada tuh sebelah kanan yang biru. Oke, udah kelihatan terjadwalnya. Nah, di terjadwal ini nanti yang sifatnya kita itu kalau ibaratnya masih jadi guys, belum punya akun, bisa melihat pelatihannya apa saja, konteksnya apa aja, kira-kira targetnya yang mau dipelajarin tuh apa aja, ada di sini. Boleh diklik satu. Nah, ini yang perlu kita sepakati tadi, sesuai dengan tema hari ini, selain love soft launching, termasuk review modul. Nah, yang ini yang akan coba kita terapkan nantilah. Istilahnya mungkin kita menjadi QA-nya hari inilah, atau mengevaluasi terhadap kontennya seperti itu ya, diskusi lebih tepatnya. Nah, ini nanti di sini bisa kelihatan. Nanti di dalam yang terjadwal itu ada mata latih apa aja yang dipelajari, kemudian JP-nya berapa. Ini tetapi hanya untuk istilahnya yang kita sifatnya diundang gitu ya oleh admin, bukan yang sifatnya kita ingin desa kepala pamong desa itu pengen belajar ini seperti itu, nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian kita coba mungkin login atau daftar mungkin di page dulu Kang. Nah, secara page pendaftaran dulu kita lihat. Nah, ini karena kita tujuannya ke arah pamong desa, mungkin daftaran pamong desa itu tadi sama, punya akun nanti melakukan verifikasi. Nah, hanya akun ini basisnya masih email dulu ya. Nah, untuk email setelah aktif baru bisa melengkapi data seperti itu tadi tahapannya. Kemudian kita login sebagai peserta. Nah, untuk fitur peserta, oke, boleh login, demo. Nah, ini coba kita demokan. Kira-kira nanti peserta itu bisa ngapain aja sih, fiturnya dapat apa aja. Nah, di sini untuk yang pesertanya seperti itu ya. Oke, kita coba login, masukin username sama password yang terdaftar. Nah, kemudian kita pertama awal itu nanti akan disajikan dengan dashboard. Nanti kita punya pelatihan berapa? Pelatihan berapa itu nanti sumbernya dari kita yang ikutin, yang tadi pelatihan mandiri kita pilih, atau kita pernah di-invite sama admin terhadap pelatihan terjadwal. Nah, itu nanti ada summary dari jumlah pelatihannya sendiri itu. Kemudian di sampingnya lagi ada pelatihan apa itu Kang? Pelatihan yang selesai dari target yang pelatihan 6 itu nanti ada berapa yang sudah selesai. Semakin banyak kontennya mungkin akan lebih menarik nantinya ketika untuk pembelajarannya seperti itu ya nantinya. Kemudian di bawahnya itu ada istilahnya semacam pengingat atau reminder bahwa pelatihan mana yang sedang aktif yang sedang kita pelajari. Misal kayak tadi pelatihan yang sifatnya mandiri, dari 10 konten kita sudah belajari 2 konten atau 5 konten, nanti progresnya kelihatan, oh kita pelatihan mandiri ini belajar baru 50%. Bisa jadi karena mandiri tadi tagline-nya kapanpun dimanapun, bisa jadi lupa baru 50%, ternyata kita belum lanjut lagi nih bulan depannya misal gitu, udah sebulan vakum gitu. Nah, itu nanti termonitoring di sini sebenarnya tujuannya. Kemudian di bawah itu ada agenda terkait. Agenda terkait ini misal kalau ada penjadwalan yang sifatnya kita diundang, nanti agendanya itu akan masuk di kita seperti itu ya. Nah, sedangkan di bawah peningkatan itu ada kalender. Kalender ini juga yang sifatnya nanti ada kegiatan misal si sistem keuangan desa atau perencanaan. Nah, di setiap tanggalnya itu kelihatan nanti mata latih apa yang dipelajari hari ini seperti itu.
lebih ke arah seperti itunya nantinya. Kemudian ada fitur namanya e-katalog, sebenarnya ini sama dengan di depan, mirip sama dengan di depan, hanya nanti di sini kita bisa melihat katalog mana yang bisa kita pilih lah seperti itu, atau lebih ke arah reference yang direkomendasikan gitu. Kemudian ada pelatihan saya, ini artinya pelatihan yang sedang kita pelajari, sebenarnya ini lagi summary detail dari yang di depan tadi. Artinya ini kita diundang di mana, ada di sini, atau kita yang pernah ngikuti mandiri di sini juga secara fiturnya. Kemudian ada sertifikat saya ini riset pelatihan yang sudah kita dapatkan nantinya. Itu salah satunya. Untuk fitur dasarnya, saya anggap ini fitur dasar untuk pengenalan seluruh yang ada di LMS di sisi pesertanya. Mungkin kita coba lebih dalam, mungkinnya ambil mungkin di pelatihan yang terjadwal, mungkin yang soft launching itu. Nah, poin 2 misal. Dari soft launching itu, misal ini sifatnya ketika kita sudah di-invite sama admin, kira-kira kita dapat melihat seperti ini. Itu nantinya ya. Nah, ada sub pokok bahasan atau pokok-pokok bahasannya nanti dari 1 sampai 4 gitu. Nah, nanti kita tahapan pelajarannya itu yang di guideline. Nah, kalau nanti sifatnya pelatih itu maksudnya menyajikannya untuk kita pelajari lebih dahulu, kita bisa lihat kontennya langsung. Atau bahasa mudanya kita biasanya asinkronus. Takutnya kalau asinkronus di desa nggak ngerti. Intinya yang bisa dipelajari terlebih dahulu nanti akan keluar seperti itu ya. Contoh yang pokok-pokok kebijakan misal kita lihat. Nah, ini fitur-fiturnya lebih ke arah untuk melihat seluruh konteksnya, konteks dari LMS-nya, isinya itu kira-kira apa. Nah, kalau tadi kita masih melihat di sisi bungkusnya, ini tuh lebih ke arah isinya gitu ya. Nah, misal ada asas pengelolaan keuangan desa, karena ini sifatnya dipublish ini, kita bisa lihat dulu. Misal video preparasi. Nah, ini lebih ke konteks video preparasinya. Kalau di sisi player ini seperti ini, intinya dia bisa melihat tahapannya. Kita tuh harus mempelajari tahapan video preparasinya dulu, harus lihat ini dulu. Itu bisa kita atur. Boleh urutan, boleh loncat-loncat, itu tergantung admin. Kalau adminnya pengen ngatur, oh ini memang mata kuliah yang harus istilahnya berjenjang, istilahnya bertahap. Harus istilahnya sequence, harus sesuai dengan ini tahapannya, urutannya. Itu bisa diatur seperti itu. Intinya secara LMS platform kita menyediakan itu. Nah, misal konteksnya video bisa kita lihat di konteks video. Dan di sisi pelatih, sebenarnya nanti saya cuman ini ya, mendeskripsikan dikit. Di sisi pelatih ketika orang melihat konteks ini, kita juga punya monitoring. Oh, orang ini sedang posisi ngeplay atau enggak. Kita pengen tahu nih, di sisi pelatih itu ada berapa sih yang sedang ngeplay video ini gitu. Nah, misal seperti itu. Atau ya historicalnya ada berapa sih yang sudah selesai sampai melihat seluruh modul kita. Nah, itu nanti sifatnya yang monitoring gitu ya. Nah, kemudian ini salah satu bentuk yang video. Contoh kalau yang bahan bacaan misal. Bahan bacaan next Kang. Nah, untuk bahan bacaan jadi bisa kita lihat juga modelnya. Seperti itu. Nah, nanti setiap yang sudah dipelajari itu biasanya ada semacam completion. Kelihatan nih, oh ini sudah kita pernah baca, ini sudah pernah kita baca. Seperti itu ya. Itu sudah pernah kita pelajari. Nah, hanya nanti indikator dari setiap pembelajaran biasanya ada di testing seperti itu ya. Kemudian Kang, next. Nah, oke, next. Nah, ini contoh misal ada PPT di sini. Intinya konten di sini yang sudah dapat kita sajikan ke peserta mulai dari video, PPT, dokumen PDF, dokumen bacaan lainnya, audio itu sudah bisa kita playerkan. Bahkan sampai video interaktif pun kalau memang nanti ada konsepnya yang sifatnya player video kemudian yang sifatnya disisipi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus jawab, itu pun kita sudah coba hasilkan seperti itu. Hanya nanti nextnya kita merancang di mana konteks LMS ini dibuat semenarik mungkin seperti tagline di depan tadi, lebih inovatif lah ini ya, seperti itu ya. Nah, ini dari sisi pembelajarannya. Artinya selain dia bisa mempelajari kontennya, kemudian back kan, ada fitur-fitur yang sebenarnya yang tadi yang pernah harus kita lihat. Kemudian ada webinar. Webinarnya lebih ke arah room online-nya. Kalau memang nanti pelatih membuka ruangan online, nah kita cukup klik di sini seperti kayak aplikasi Zoom dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian ada tab terkait pengumuman. Misal tiba-tiba pelatih membuat pengumuman terkait -1 misal.
Nah, atau moderator buat pengumuman terkait pengumuman yang ada di pembelajaran, itu bisa dilakukan di sini, seperti itu. Kemudian terkait diskusi. Nah, ini diskusi, panel diskusi ini lebih ke arah misal kayak konteks tadi kita sudah baca modul-modulnya, tetapi ada yang ingin kita tanyakan nih, tapi sebelum hari H yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait case misal dari desa masing-masing, mungkin bisa di sini pembelajarannya. Artinya pembelajaran itu gak hanya ketika pas tatap mukanya aja, mulai dari pembelajarannya tanya jawab atau diskusi bisa di sini seperti itu. Kemudian ada modul lagi terhadap buku nilai. Buku nilai ini lebih ke arah indikator pembelajaran dari si peserta itu, bisa melihat scoring nantinya, scoring dari setiap konten ini, misal konten post-testnya nanti berapa, kemudian nilainya berapa, sehingga nanti sertifikat itu ada modelnya sertifikat mengikuti, hanya ikut, atau sertifikat kompetensi, sorry. Sertifikat kompetensi berarti punya passing grade, oh dia lulus atau enggak lulus, gitu ya. Nah, itu lebih ke arah indikator dari pembelajarannya si peserta. Mungkin Bu fitur dari peserta itu nggak sebenarnya kalau saya lihat simple, hanya nanti gimana caranya kita istilahnya menggait dari pesertanya itu sendiri. Itu dari sisi peserta mungkin ya. Nah mungkin oke, mungkin terhadap kuis kayak tadi, sebenarnya kuis juga ada di konten. Misal boleh pengen lihat kuisnya kan? Oke. Nah ini salah satu contoh kayak bentukan konten kuis tadi, karena saya coba agak skip untuk ininya ya. Nah, ini salah satu konten quiz, misal output yang harus yang jadi indikator nilai tadi. Nah, artinya peserta itu harus mengerjakan konten yang quiz yang di sini. Nah, konten quiz ini bisa saja nanti disajikan oleh pelatih yang ketika setelah paparan, misal setelah tatap mukanya. Nah, baru bisa muncul. Boleh Kang lanjutkan? Nah, ini lebih ke arah quiz. Quiz yang ada di terhadap mata latih atau pokok bahasan yang tadi, seperti itu ya. Nah, ini mulai dari nomor 1, cara pengerjaannya tinggal dipilih sebenarnya, tinggal diklik opsi jawabannya, kemudian opsi jawaban kedua. Nah, ini memang sedang kita juga rancang untuk istilahnya guideline dari pesertanya gitu ya, supaya tahu tahapannya. Kalau kuis itu dia nanti harus menjawabnya seperti apa, terus konfirmasi selesainya seperti apa, seperti itu ya. Nah, ini salah satu caranya. Kalau untuk menjawab cukup klik abjadnya aja A, B atau sampai F tergantung dari kontennya nanti memasukkan berapa opsi. Kemudian next. Nah, ini bisa lanjut juga soalnya kita misal nomor 5 sulit gitu ya. Kita bisa lanjut kerjakan nomor 6 dulu, kemudian nomor 7 dan seterusnya. Intinya ini mirip seperti kalau pernah ikut ujian eksam, mungkin lebih ke arah mirip eksam seperti itu ya. Artinya setiap pertanyaan itu bisa kita jawab, atau kalau memang ragu kita bisa tandai dulu sehingga nanti bisa kita kerjakan di belakang. Itu bisa seperti itu juga. Oke, next Kang. Nah, mungkin ini coba kita selesaikan dulu supaya pengen tahu nih, lihat indikator tadi outputnya seperti apa gitu ya. Oke, ini kurang lebih nanti tergantung konfigurasinya. Kalau kita pasang timer 30 menit di sini, nanti akan ada 30 menit batas waktunya. Kalau adminnya settingnya di sini tidak ada batasan waktunya, pun ini berarti artinya bisa dikerjakan tanpa batasan waktu seperti itu ya. Ini tergantung orkestratornya tadi mau seperti apa ininya gitu ya. Oke. Nah, ketika selesai kita finish, artinya di sini sifatnya kita lebih konfirmasi bahwa kita sudah selesai gitu. Ketika sudah selesai artinya kita sudah tidak bisa merubah atau merevisi setiap jawaban kita seperti itu. Next. Oke, sedikit loading ya. Nah, misal loh, langsung terlihat indikator scoring kita terhadap jawabannya seperti itu. Bapak Ibu yang di online bisa menyimak juga ya. Nah, ini lebih ke arah fitur dari pesertanya. Mungkin untuk peserta dulu kali ya.
Oke, dari sini mungkin kalau memang ada pertanyaan kita buka forum pertanyaan atau lebih ke arah diskusi untuk kedepannya seperti apa. Boleh dari pertanyaan yang di ruangan atau dari yang dari Zoom, boleh. Mungkin dari saya cukup segitu dulu untuk kurang lebih mendemonstrasikan terkait fitur LMS untuk di sisi pesertanya gitu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu untuk sementara. Pak Saladin mungkin. Oke, boleh Pak dari siapa? Dari Sumbar boleh Pak open mic. Ibu siapa? Ibu Dewi. Ya boleh dari DPMD provinsi mana nih? Dari DPMD Pak, Provinsi Boleh. Sumatera Barat. Monggo Bu. Waktu dan tempat kita siapkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mengikuti pemaparan terkait dengan kegiatan pelatihan program P3PD melalui sistem LMS ini. Langsung saja Pak, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami konfirmasi ulang untuk mendapat jawaban yang lebih jelasnya. Nanti ketika pelaksanaan pelatihan ini kan semacam aplikasi ya Pak. Jadi kayak tadi kalau saya tidak salah, itu untuk peserta bisa mendownload aplikasi ini secara offline di handphone masing-masing. Nah, berarti nanti ketika pelaksanaan pelatihan itu, peserta, jujur saja kami selama ini berasumsi bahwa LMS ini seperti Zoom meeting gitu kan. Hanya tatap muka yang konvensional dialihkan ke ruang Zoom, di mana pesertanya masih berkumpul dan sebagainya. Tapi kalau sependek yang kami tangkap tadi selama penyajian materinya, ini peserta bisa di mana saja tanpa harus berada di suatu tempat khusus melalui aplikasi handphonenya. Kemudian juga kami melihat dari fitur-fitur yang disajikan tadi, berarti nanti kita harus harus mengukur juga kemampuan para peserta dalam memanfaatkan teknologi. Nah, di desa apalagi sampai ke lembaga desa dan lain sebagainya, ya mungkin masyarakat sudah cukup melek teknologi untuk menggunakan media sosial gitu, tapi ini kan sebuah aplikasi yang terarah yang harus ada langkah-langkah untuk pengaksesannya. Nah, itu nanti ketika melaksanakan pelatihan ini, tentu peserta sebelum disajikan pembahasan materi dari pelatihan, tentu peserta harus diberikan pemahaman dulu bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini, fitur-fitur apa saja, dan langkah-langkahnya. Nah, ini dari perspektif pelatih ya Pak. Jadi artinya nanti pelatih yang akan memberikan pemahaman kepada peserta untuk langkah-langkah menggunakan aplikasi ini, atau bagaimana? Atau admin dari yang tadi Bapak sampaikan, ada admin provinsi, ada admin kabupaten kota yang menyiapkan jauh-jauh hari untuk kegiatan LMS ini. Karena kami di sini selain kendala mungkin terkait dengan kekuatan sinyal, itu juga kemampuan dari perangkat desa atau peserta pelatihan yang akan kita undang tersebut untuk memanfaatkan teknologi digital, terutama aplikasi ini mungkin masih terbatas. Beda mungkin dengan media sosial, mereka sudah cukup familiar dengan media sosial, walaupun mereka pegang gadget gitu. Mungkin itu sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu pertanyaan lagi biar kita jawabnya per dua-dua ya. Dari satu lagi dari Kubang Barat ya. Kubang Baros boleh. Satu lagi dari Kubang Baros, baru kita coba jawab per dua-dua pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan juga LAPI ITB ya tadi. Saya dari Desa Kubang Baros, Pak, dari perangkat desa. Tadi sempat juga disinggung oleh Ibu tadi ya dari DPMD Sumatera Barat ya, terima kasih Ibu. Jadi di Cinangka ini Pak, di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang khususnya itu ada beberapa desa yang blank spot Pak, yang memang kondisi internet atau sinyalnya sangat-sangat parah gitu. Bagaimana ininya gitu, mengendalikannya atau mengatasinya gitu Pak? Apakah harus ke desa lain gitu, ke tetangga apa gimana gitu? Kemudian dari perangkat desa sendiri apakah bisa langsung daftar registrasi? Yang ketiganya untuk yang admin sendiri dari mana itu Pak? Saya kurang paham dari sisi adminnya itu, apakah dari memang kepala desa, apa memang dari DPMD kabupaten gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawab dulu pertanyaan yang pertama. Yang perlu digarisbawahi memang tagline kita tadi belajarnya bisa kapanpun dimanapun. Tetapi lihat lagi kondisi istilahnya jenis pelatihannya. Kalau tadi pelatihnya sifatnya mandiri, kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Bahkan kalau sifatnya pelatih mandiri tadi tidak perlu ada istilahnya orkestrator, pelatih maupun admin lah sifatnya, karena orang sifatnya bisa belajar mandiri. Nah, jadi admin itu hanya sifatnya menyiapkan modulnya nanti istilahnya tanpa perlu adanya istilahnya pelatih ya, yang ada di dalamnya. Mungkin itu yang bisa di istilahnya pelajari sama yang sifatnya pembelajaran mandiri. Oke. Yang kedua lebih ke arah tadi terkait kalau misal mobile version tadi ya yang disinggung sedikit ya. Kalau mobile version itu memang kalau nanti sifatnya pelatihannya sifatnya mandiri yang tidak ada tatap mukanya, oke ya, saya sebut garis bawah dikit kalau bahasa ibu tadi yang seperti Zoom gitu ya. Nah, kalau yang tidak ada sifatnya pelatih atau yang sifatnya pelatihan mandiri tadi bisa misalnya menggunakan kita rekomendasikan ke version mobilnya. Kenapa version mobilnya? Ibu ketika misal ke pasar nanti ada internet bisa unduh dulu nih untuk pembelajaran mandiri sehingga nanti ketika di rumah tidak ada sinyal itu bisa kita pelajari nih. Untuk misal kalau saya sampai contohkan misal kalau nanti PAD dasar itu dijadikan mode pembelatihan mandiri bisa kita pelajari itu nantinya di rumah. Tetapi kalau yang sifatnya pembelajarannya ada tatap mukanya, tatap muka itu misal gini, yang kayak ada Zoom-nya lah bahasa gitu ya. Nah, tetapi kan tidak semua modul yang akan ditampilkan itu misal dari 1 sampai 20 itu memang tampilnya itu hanya ketika Zoom. Jadi misal gini, kalau 5 misalnya 6 JP gitu ya, 6 JP. Bisa jadi nanti tergantung rumusan dari teman-teman yang ada di sini ya. 2 jamnya aja itu yang online, sedangkan 4 jamnya itu ibu bisa pelajari sendiri di rumah. Mode yang seperti itu istilahnya bisa diunduh dulu. Artinya ketika kita nggak punya sinyal, bisa mempelajari kegiatan-kegiatan atau modul-modul pelatihan yang sifatnya offline atau yang bisa diunduh seperti itu ya Bu. Tetapi kalau nanti istilahnya kan sudah tahu nih, oh kita ada jam webinar tadi misal di jam 2 siang, mau nggak mau saya harus cari sinyal internet. Kalau yang sifatnya tatap muka tadi atau seperti kalau bahasa ibu garis miringnya ada Zoom-nya seperti itu ya, atau ada conference videonya seperti itu. Mau nggak mau itu harus online tetap seperti itu Bu. Itu menjawab. Nah kemudian pertanyaan Bapak tadi lebih ke arah terkait siapa yang jadi adminnya gitu ya tadi ya. Kira-kira kalau admin pusat itu memang dari Dirjen Bina Pemdes, nanti dibantu mungkin admin provinsi. Admin provinsi ini lebih ke arah pembagian misal. Ini ada pembagian terjadwal khusus untuk pelatihan yang sifatnya terjadwal. Nanti kuota provinsi ini dapat berapa, nanti dibagi lagi. Admin kabupaten itu lebih ke arah, oh provinsinya misal dapat 500. Nah 500 ini mau dibagi ke kabupaten ini berapa, ke kabupaten ini berapa. Ada wilayahnya di di admin provinsi. Nah, ketika sudah sampai kuota di kabupaten, nah admin kabupaten ini yang kira-kira desa mana dulu nih yang mau diajukan. Karena kalau sifatnya tatap muka itu kayak contoh Zoom aja hari ini
limitnya 1000 gitu ya Bu, ada limitnya. Berarti artinya hanya bisa orang yang terbatas. Nah, mungkin ketika nanti pas pembelajaran di kabupaten Ibu bisa jadi cuman ada dibagi 20 kelas. Sedangkan jumlah desanya lebih dari 20. Nah, ini fungsi dari admin kabupaten ini yang melakukan prioritas. Kira-kira desa mana nih yang akan di-invite duluan gitu kan. Karena tadi salah satu orkestrator tadi fungsinya untuk melakukan mengundang sertanya ke dalam kelasnya seperti itu kira-kira. Mungkin itu jawaban kalau ibaratnya ke orang ini boleh ditanggapi seperti itu Bu. Izin Pak, Silakan Ibu. dari Sumbar sedikit lagi Pak menanggapi yang Pak sampaikan tadi. Kalau seperti itu, apa fungsi admin provinsi jadinya Pak? Kalau memang nanti sebagai penentu dari peserta yang akan mengikuti pelatihan itu adalah admin dari kabupaten kota. Mungkin demikian Pak. Baik, Ibu, mungkin sebelum itu dari BPMD Sumatera Barat ya, menambahkan terkait sistem pembelajaran LMS ini kan sebenarnya ada beberapa tipe ya, yang mandiri dan terjadwal. Yang terjadwal itu sebenarnya ada model ya, yang sifat atau metode yang sifatnya asinkronus dan sinkronus. Asinkronus ini adalah yang tanpa menggunakan media tatap muka ya, seperti Zoom. Sedangkan yang sinkronus itu akan menggunakan media yang sifatnya tatap muka. Artinya pelatih, peserta, moderator itu dalam ruang virtual dan waktu yang sama. Sedangkan asinkronus itu adalah berdasarkan sifatnya kapan saja, di mana saja tanpa ketergantungan berbagai pihak. Di ruangnya kapan saja, waktunya kapan saja. Itu sih yang ini. Kemudian terkait tadi siapa yang akan ini ya istilahnya melatih atau memberi knowledge tentang LMS ini ke peserta gitu ya. Mungkin bisa dibantu Pak Salin juga nanti ya. Ya memang nanti dari itu berlevel Pak. Berlevel itu maksudnya gini. Nanti ada namanya TOMT yang ke pelatih nanti ke TOT ya, ke pelatih juga, master trainer ke trainer. Nah mungkin diharapkan dari situ pelatih itu juga bisa memberikan transfer knowledge ya ke peserta. Selain itu juga sebenarnya kami juga ada panduan ya, buku panduan atau manual book, baik berupa nanti buku maupun berupa video. Ya itu juga sebagai bahan untuk istilahnya transfer knowledge atau sosialisasi kepada para peserta ya yang ada di desa-desa. Nah mungkin nanti prosesnya akan seperti apa, mungkin teman-teman dari NMC akan ini. Kemudian itu yang kedua. Kemudian fungsi dari admin provinsi. Nah sebenarnya selain melakukan proses-proses pembagian kuota, juga ada proses untuk monitoring Bu. Artinya monitoring peserta-peserta baik yang di level tadi dari kabupaten-kabupaten maupun sampai di desa, artinya berjenjang gitu ya, berjenjang. Tidak bukan istilahnya otoritasnya itu semua di kabupaten, tidak. Tapi di sini sebenarnya nanti saling berkolaborasi lah istilahnya provinsi maupun kabupaten dan yang pusat. Jadi istilahnya sesuai dengan kewenangannya itu pusat bisa monitoring ke provinsi bisa monitoring ke kabupaten bisa monitoring sampai level ke desa. Memang kebijakan saat ini untuk yang nanti pelatihan yang sinkronus yang akan dilakukan di bulan September itu sementara ini memang akan dilakukan level adminnya itu di kabupaten. Tapi pusat sebenarnya juga bisa, secara kewenangan tuh bisa melakukan itu. Cuma supaya nggak tumpang tindih, ini asumsinya kabupaten itu yang mengenal ya, istilah mengenal pesertanya, itu akan diberikan hak untuk memasukkan peserta kelas-kelas itu oleh kabupaten. Tapi kuota-kuotanya itu provinsi yang punya kewenangan nih. Itu yang kami pahami sih, kami sebagai pengembang platform.
Nah, terkait ini mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, barangkali dari Pak Saladin ada tambahan. Baik, baik. Ya, Ibu, saya menambahkan bahwasanya fungsi ini terutama di fungsi admin ya. Untuk tahun ini, tahun 2024 ini, Direktorat Bina Bumdes akan memberikan pembekalan khusus kepada para admin di tingkat pusat dan provinsi, belum sampai ke kabupaten. Ya, satu itu. Kemudian fungsinya adalah lebih kepada bagaimana kelas itu akan diatur. Jadi masing-masing provinsi itu nanti kan akan ada jatah berapa kelas tatap maya yang harus mereka lakukan dengan mode sinkronus. Nah, ini nanti akan diatur oleh provinsi bersangkutan. Desa-desa mana yang Ibu akan tempatkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah menjadi kewenangan di provinsi masing-masing. Ya. Jadi misalnya ada kelas yang nanti akan Ibu ampu contoh misalnya Ibu dari mana? Sumatera Barat ya Bu ya? Sumbar Pak, dari Sumbar. Sumatera Barat, baik. Jadi misalnya kalau Sumatera Barat ini dia ada, bentar ya Bu ya. Jadi Sumatera Barat ini dia ada 14 kelas. Di contoh ada 14 kelas. Ya, 14 kelas ini nanti di tahun ini 7 kelas itu akan masuk di pelatihan perencanaan pembangunan dan 7 kelas di pengelolaan keuangan. Nah, masing-masing kelas nanti akan terdiri dari 43 desa. Nah, desa-desa mana yang akan Ibu masukkan di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7 untuk perencanaan, dan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7 di pelatihan pengelolaan keuangan itu adalah menjadi kewenangan bagi Ibu di provinsi untuk meletakkan itu semua. Satu itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses pelatihan itu dilakukan. Ini ada proses enrollment yang disampaikan tadi oleh tim pengembang. Nah, ini nanti akan diundangkan. Jadi karena pelatihan ini kalau kita tatap muka itu kan akan ada surat ya, surat yang kita luncurkan ke bawah, ke desa, yang akan mereka diinformasikan pada tanggal sekian masuk ke tempat pelatihan. Nah, ini juga begitu. Jadi nanti akan ada kelas-kelas tersebut, setiap kelas nanti akan disediakan namanya host atau moderator kelas. Ya, fungsi host ini nanti akan Ibu pilih. Jadi di provinsi Ibu bisa melibatkan kabupaten, terserah. Jadi nanti Sumatera Barat ada 14 kelas online, yang mana setiap kelas nanti akan disediakan hostnya. Jadi nanti akan ada 14 host, 14 moderator. Yang setiap moderator kelas atau host itu membawahi maksimal 50 orang. Nah, inilah yang akan mengundang masuk ke kelas. Ya. Jadi host ini yang akan mengundang jam berapa mereka masuk, ya, mengingatkan lagi kalau ternyata pada jam sekian mereka belum masuk akan diingatkan, silakan untuk masuk. Jadi seperti yang kalau kita proses Zoom kan begitu ya. Jadi ada peserta yang tidak masuk kita ingatkan. Nah, ini yang menjadi fungsi host ini yang di bawah kendali Ibu di provinsi untuk tahun ini seperti itu. Jadi kita akan terapkan itu sehingga pemerintah provinsi, terutama admin di provinsi ini memang berfungsi sentral sekali untuk tahun ini dalam pengendalian yang sampaikan tadi, pelaksanaan pelatihan dua pelatihan ini, yaitu pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan. Nah, fungsinya lebih banyak ke sana. Selain juga yang Ibu sampaikan tadi di awal, kalau pelatih kan memang ada TOT-MOT. Ya, insya Allah mereka akan kita kenalkan dan kita latihkan lebih banyak kepada bagaimana aplikasi ini digunakan. Tetapi untuk peserta ini kan tidak ada waktu ya, tidak ada stage khusus untuk mengenalkan tata cara penggunaan aplikasi ini. Nah, ini sebenarnya ini titik kritisnya di sini. Jadi sangat kritis karena tiba-tiba saja mereka diundang belum pernah mengenal, kemudian kita ajak proses belajar 4 hari dengan asinkronus. Nah, ini memang titik kritis Ibu. Terima kasih. Inilah yang kemudian
kita akan minta bantuan. Jadi admin-admin di provinsi nantinya setelah ini nanti akan ada proses apa? Pak pendaftaran admin ya pendaftaran Oh ya. di provinsi dan pusat. Nah, kemudian yang kedua, proses pendaftaran peserta. Jadi peserta ini sudah banyak yang berkirim nama-nama desa ke Direktorat Bina Pemdes. Nah, sekarang setelah ini tinggal ditindaklanjuti dengan pendaftaran peserta. Jadi peserta nanti ada 2 orang per desa untuk pelatihan perencanaan pembangunan dan 2 orang per desa untuk pengelolaan keuangan. Nah, masing-masing ini segera didaftarkan. Nah, pendaftarannya ini akan diberikan panduan ya akan diberikan. Jadi akan diluncurkan surat bagaimana mendaftarkan ini sekaligus dengan panduan untuk mendaftar. Karena orang di desa mungkin kesulitan, pasti akan mereka pasti bertanya. Nah, karena bertanya ini harus ada menjawab. jadi ini semacam help desk ya. Jadi semacam fungsi help desk ini yang nanti akan ada di provinsi masing-masing. Karena tidak mungkin se-Indonesia 80.000 orang ini bertanya semua di Bina Pemdes, pasti kewalahan. Sehingga prosesnya di provinsi, tim ibu di admin provinsi nanti akan berfungsi sebagai help desk bagi peserta desa yang akan mendaftar. Nah, harapannya mereka bisa mendaftar dengan mudah, tetapi kalau tidak, ibu yang akan membantu. Yang kedua, memverifikasi berkas. Karena yang disampaikan tadi, platform kita ini kan privat ya, jadi tidak semua orang bisa masuk. Hanya aparatur pemerintahan desa yang mempunyai legalitas, yang dibuktikan dengan surat keterangan ya, surat keterangan SK bahwasanya bersangkutan adalah menjabat sesuai dengan yang akan diundang. Nah, ini yang akan diverifikasi. Memverifikasinya dilakukan bukan sistem tapi manual. Jadi ibu yang nanti akan memverifikasi, ibu akan dibantu oleh tim dari RMC P3. Iya, jadi ibu nanti akan dibantu oleh teman-teman di provinsi RMC itu untuk memverifikasi berkas itu benar tidak mencocokkan namanya dengan KTP-nya, benar tidak SK-nya sesuai dengan jabatannya. Nah, kalau sudah akan diotorisasi, mereka akan terdaftar sebagai peserta. Nah, ini baru proses yang awal. Belum sampai mengenalkan bagaimana aplikasi digunakan oleh. Nah, sehingga waktu kita pelatihan ini kan rencananya insya Allah di bulan September, minggu ketiga insya Allah. Nah, sehingga ada waktu mulai sekarang sampai dengan September itu untuk melakukan pengkondisian. Pelaku desa yang sudah terdaftar, ini harapannya oleh Ibu sudah bisa dilakukan pengkondisian menggunakan platform ini. Ya. Kan ada kapasitas 1.000 orang ya, 1.000 orang untuk menggunakan video conference yang dimiliki pengembang. Nah, ini bisa digunakan untuk pengkondisian di masing-masing provinsi. Ibu bisa memandu peserta sebelum hari H pelatihan di bulan September minggu ketiga, mulai dari bulan Juli ya kalau sudah terdaftar. Ini peserta ini yang aparatur desa khususnya ini dibiasakan dulu. Jadi nggak langsung di Septembernya langsung, pasti mereka akan prosesnya kesulitan. Sehingga ini kita punya waktu sekitar 3 bulan 2 bulan untuk mengkondisikan orang desa mengenal dulu. Nah, balik lagi tim admin yang ada di provinsi inilah yang akan dibantu oleh teman-teman RMC yang akan dimintakan untuk bagaimana orang desa, aparatur desa ini terbiasa dulu. Jadi prosesnya di provinsi banyak sekali memang kita harapkan provinsi berperan ya, karena platform ini kan tidak hanya kita gunakan tahun ini. Berikutnya kan proses ini tetap berjalan ya, sehingga pengenalan dan pelatihan serta pembekalan SDM di provinsi diharapkan sudah bisa running well 2024. Kira-kira itu tambahan dari saya Ibu dari Sumatera. Izin Pak, sedikit lagi Pak. Ya, kan nanti kalau dari yang Bapak paparkan tadi, saya berkesimpulan akan ada semacam sekretariat bersama atau semacam pusat apa gitu kami bentuk di provinsi yang isinya nanti ada admin-admin yang akan mengurusi semua proses terselenggaranya LMS ini. Izin Pak, apakah seperti itu? Iya,
Jadi intinya Ibu akan akan mengajukan beberapa orang nama yang akan ditunjuk atau diberikan akun admin. Jadi akun admin ini akan didaftarkan di pusat. Pusat yang nanti akan kalau peserta kan mendaftar sendiri, pelatih mendaftar sendiri. Tapi kalau admin ini adalah ditetapkan, Bu. Jadi silakan nanti setelah selesai nanti akan Ibu mengajukan ya, gitu ya Pak ya. Jadi akan mengajukan berapa orang yang akan ditunjuk oleh Ibu sebagai admin provinsi, ya akan yang melakukan semua proses yang kami jelaskan tadi. Nah itu nanti akan dibuatkan oleh super admin di Bina Pemdes, ya lengkap dengan data-data yang dibutuhkan. Kalau memang itu Ibu setujui sebagai akun admin, nah itu akan diberikan. Setelah aktif, mereka akan melakukan proses membantu pendaftaran peserta tadi. Nah ini apakah dari izin Pak, apakah dari ASN di provinsi, DPM provinsi, atau kita rekrut orang-orang ahli IT seperti mirip-mirip RMC gitu Pak? Mohon maaf, kurang jelas Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah nanti yang akan kita rekrut itu untuk admin di tingkat provinsi itu yang ahli IT, jadi kayak freelance gitu, atau pegawai di dinas TPMD? Ya, ini akan kita tetapkan berikutnya Ibu ya, karena memang diharapkan person ini kan akan tetap stay di situ ya. Dan masuk kemenangan ya, kode-kode kemenangan yang memang tidak bisa diberikan ke orang lain sesungguhnya selain di pemerintah daerah setempat ya. Sehingga diharapkan bukan non ASN gitu ya, karena akan ada SK, ada kode-kode tertentu, bahkan mungkin nanti ada rekening dan seterusnya yang akan Ibu himpun. Nah ini harapannya dari tim yang di Ibu, harapannya di situ Bu ya. Jadi dan nanti akan ada dilatih Bu, karena nanti ada pelatihannya. Jadi jangan khawatir, nanti tim dari pusat super admin helpdesk di pusat, helpdesk di pusat itu akan melatih, membintek Ibu. Jadi jangan khawatir, ini akan intinya itu aja Bu. Terima kasih Bu ya. Ya Pak, secepatnya kami tunggu petunjuk teknisnya Pak, karena juga agenda di daerah cukup padat di bulan-bulan Juli, Agustus, September ini, sehingga kami juga bisa menyesuaikan jadwal nanti dan juga menyesuaikan personil. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak pemateri dari Kementerian Kemendagri. Perkenalkan, saya Sekretaris Desa Salupangkang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Pak. Yang saya mau tanyakan di sini, tadi kan katanya ada 17 kelas. Terus itu ada bagian di bidang perencanaan dan keuangan desa. Berarti kan otomatis nanti pesertanya terpaku hanya kepada KAUR perencanaan dan juga KAUR keuangan. Nah, bagaimana dengan kasih pelayanan kami? Karena kan kita di desa itu ada 3 KAUR ya Pak. Jadi kalau misalnya mereka mau mengikuti pelatihan tersebut itu apa bisa atau tidak? Itu saja mungkin dulu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Saladin bisa bantu jawab ini. Dia lebih ketika jabatan yang bukan keuangan tadi Pak. Baik, jadi rencananya ada 2 pelatihan lanjutnya yang akan kita laksanakan. Yang pertama perencanaan pembangunan desa itu direncanakan dari KAUR perencanaan, ya KAUR perencanaan, dan satu lagi adalah, nah ini yang belum kita ini kan, apakah KAUR keuangan, karena juga berkaitan dengan itu. Kemudian untuk pengelolaan keuangan desa ini, sebentar, mohon maaf. Jadi untuk yang perencanaan pembangunan itu dari KAUR perencanaan dan LPM, karena begitu. Jadi ini salah satu LKD yaitu ketua LPM yang akan masuk di pelatihan perencanaan pembangunan desa. Untuk yang pengelolaan keuangan desa itu adalah KAUR keuangan. Ya, KAUR keuangan dengan satu lagi, ini masih belum ini. KAUR keuangan kira-kira dengan siapa ya Pak Iram ya? Nah ini apakah juga dengan KAUR perencanaan cocok nggak kira-kira? Artinya nyambung ya, artinya pengelolaan keuangan ini kan berkaitan dengan juga pengisian APBDes juga ya.
Nah, apakah juga KAUR keuangan nanti juga dengan KAUR perencanaan, yang satu lagi KAUR perencanaan dengan ketua LPM. Nah, ini tidak akan tampuk Ibu, karena kan setiap desa kan hanya satu jenis pelatihan saja, tidak double ya. Jadi satu desa hanya satu jenis pelatihan, tidak dua-duanya, sehingga tidak masalah, tidak akan terjadi tumpang tindih KAUR yang akan diundang. Kalau yang pelatihan tatap muka kan beda ya, karena yang diundang kan Kades, Sekdes, BPD ya dan PKK ya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang double. Yang kedua, yang ketiga, waktunya juga beda. Jadi pelatihan kita nanti pelatihan tatap muka ini akan selesai duluan. Ya, dipastikan akan selesai duluan baru kemudian dilakukan pelatihan ya dengan LMS ini. Jadi tidak akan ada bareng dalam waktu yang sama, tidak akan double. Begitu Ibu. Ya, mudah-mudahan membantu. Silakan. Ya Mas, diteruskan. Saya kembalikan ke pengembang. Mungkin terakhir dari penanya Pak Aan Biro Bina Bermas, DIY. Boleh open mic? Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak, jelas. Oke, terima kasih. Sedikit ingin saya tanyakan terkait tadi ada beberapa kemarin dari provinsi sudah mengirimkan peserta untuk TOT dan MOT. Beberapa peserta menanyakan kira-kira pelaksanaan TOT maupun MOT maupun TOT-nya kira-kira kapan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dijelaskan terkait dengan adanya moderator dan admin. Kalau admin tadi sudah dijelaskan bahwa nanti ada pelatihan dan yang nanti yang menunjuk admin dari provinsi. Kemudian kalau yang dari moderator, apakah nanti juga akan ada pelatihan yang sama atau seperti apa? Karena nanti moderator kan juga perlu akses ke dalam aplikasi atau seperti apa, saya mohon sedikit pencerahan. Gitu. Begitu saja, terima kasih. Pak Saladin. Ya, mungkin ini terkait Pak Saladin, silakan. Baik, untuk yang moderator, ya memang ini akan ada disediakan di setiap kelas, ya, untuk membantu proses enrollment terutama ya. Proses enrollment adalah proses untuk mendaftarkan peserta dan memberikan notifikasi kepada peserta kapan dia akan masuk dan mengingatkan apabila pada jadwal jam tersebut dia memang belum masuk ya. Dan ini dilakukan tidak by system tapi manual. Jadi nanti setiap kelas nanti akan dikelompokkan dalam kelompok WA kelas karena jumlahnya nggak banyak, hanya 48 orang gitu ya. Jadi satu host nanti akan membawa 48 peserta dan 46 ya. Dan dia hanya 46 peserta ya. Di situ nanti akan ada pelatih dan kemudian ada moderatornya. Jadi totalnya 48. Nah, disitulah yang peran host untuk mengingatkan mereka yang belum masuk. Kemudian membantu pelatih di dalam mengisi ataupun memberikan nilai-nilai karena nanti proses akan ada pengisian kertas-kertas tugas ya. Harus dinilai pelatih dan itu akan diinput nilainya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya benar, itu kan tidak ada pelatihannya. Kalau admin memang ada nanti. Nah, host ini yang akan dikuatkan atau dibekali di BIMTEK oleh teman-teman yang di provinsi. Jadi balik lagi seperti tadi. Jadi nanti akan dibantu teman-teman RMC dan juga admin yang sudah didaftarkan oleh Bapak di pusat. Ya, nanti akan melatihkan host ini ya, bagaimana mereka memfungsikan enrollment, bagaimana breakout room untuk membuat kelas, diskusi kelompok. Nah, ini nanti akan dilatihkan karena admin provinsi nanti akan dilatihkan itu. Jadi admin provinsi nanti akan dilatihkan fungsi-fungsi itu, enrollment, fungsi membreakout kelas, kemudian fungsi menjalankan sequence pelatihan dan seterusnya. Dan ini yang akan teman-teman di provinsi harus mentransferkan itu ke host. Ya, jadi ini kita berjenjang.
Kira-kira seperti itu Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Amin. Ada yang belum jelas? Mohon izin. Kalau kualifikasi penunjukan moderator apakah ada Bapak atau seperti apa? Seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya, apakah dari ASN atau mungkin bisa dari luar ASN atau seperti apa untuk host atau moderator ini Bapak? Iya, jadi nanti akan kita tetapkan lebih lanjut apakah nanti sama dengan admin, karena kalau admin tadi kan dari ASN gitu ya. Tapi kalau moderator ini apakah nanti kita persamakan atau ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Intinya fungsinya saja. Intinya fungsinya ya, intinya fungsinya melekat di proses pembelajaran ya. Kita akan pertimbangkan lagi kalau memang ini juga mempunyai fungsi ke depan ya, fungsi ke depan lebih lanjut sebagai bagian dari admin di bawahnya. Jadi kita kerjanya sekali ya, artinya itu sebagai bagian dari admin kabupaten kerja kita sekali. Tapi kalau itu hanya sampai pelatihan saja, ya ini akan kita pertimbangkan lebih lanjut. Kira-kira begitu Pak, jelas ya untuk jawaban dari kami. Ya, makasih. Ya Mas, kita kembalikan ke Mas Habib. Oke. Cukup mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin nanti bisa di chat di kolom room. Coba kita jawab melalui media lain mungkin ya, tidak di room yang terbuka ini. Mungkin saat ini sudah masuk waktu zuhur di sini, gimana untuk moderator? Apa kita break dulu? Kita break dulu sampai jam 1. Jam 13.30 atau jam 1? 13.30. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.